Assalamualaikum. Saya Anissa Mursida. Saya Rizky Kanabila. Kami akan menjelaskan mengenai kasus Suatu senyawa obat golongan H2 yaitu ranitidin. Halo teman-teman, masih ingatkah kalian tentang penarikan obat ranitidin? Kalau kalian lupa, sini aku ingatkan. Jadi, sebelum kita bahas kasus, mari kita bahas sifat fisika kimia obat ranitidin terhadap aktivitas biologisnya. Jadi, apa sih ranitidin itu? Ranitidin itu merupakan obat antagonis histamin dari reseptor H2, di mana fungsinya menghambat sekresi asam lambung. Terus dosisnya itu 150 mg 2 kali sehari selama 6 minggu, dan untuk GERD dosis inisial dewasanya 150 mg 2 kali sehari. Kemudian untuk anak-anak 5-10 mg per hari selama 8 minggu atau kurang. Terus hubungan struktur sifat fisika kimia dengan penembusan biologisnya ranitidin. Jadi ranitidin ini merupakan antagonis kompetitif reversibel reseptor histamin pada sel partikel mukosa lambung yang berfungsi untuk mensekresi asam lambung. Ranitidin juga mensupresi sekresi asam lambung dengan dua mekanisme. Terus histamin yang diproduksi oleh sel HCl gaster diinhibisi karena ranitidin menduduki reseptor H2 yang berfungsi menstimulasi sekresi asam lambung. Sementara yang kedua, substansi lain gastrin dan asetilkolin yang menyebabkan sekresi asam lambung berkurang efektivitasnya pada sel parietal jika reseptor H2 diinhibisi. Jadi ada namanya ATME, di mana absorpsinya ranitidin itu didapat diadministrasi lewat injeksi oral, intramuskular, dan intravena. Penyerapan ranitidin lewat oral itu 50% diabsorpsi dan mencapai puncaknya 1-2 jam, sementara lewat injeksi muskular dosis 50 mg sangat cepat dengan mean plasma concentration 576 mikrogram per mili dalam 15 menit atau kurang. Terus bioavailabilitasnya 90-100%. Kemudian injeksi lewat intravena itu mencapai plasma 440-545 mikrogram per mili dalam 2-3 jam. Kemudian ada namanya distribusi. Distribusinya sangat luas termasuk ASI menyeberangi saudara otak dan plasenta. Kemudian ada metabolisme. Metabolisme ranitidin ini terjadi di hepatik dengan total pembersihan sebanyak 30% dari total body clearance setelah pemberian IV dan 73% setelah pemberian oral. Hasil metabolisme ranitidin ini adalah N-oksida sebagai metabolit utama sebanyak kurang dari 4% dari total dosis yang diadministrasi. X-oksidanya 1% dan desmetilranitidinnya 1% yang ditemukan di urin. Sisa dari dosis yang diberikan ditemukan pada feses. Disfungsi Hevar, terdapat gangguan metabolisme ranitidin, jadi bersifat minor dan signifikan. Kemudian ada namanya proses ekskresi. Ekskresi ranitidin ini dilakukan via renal dengan rata-rata 530 ml per menit sehingga 760 ml per menitnya menandakan ekskresi tubular aktif. Waktu paruh eliminasinya berkisar 2-3 jam. Ekskresi ranitidin di urin pada pemberian oral 30% dan 70%. Pada pemberian IV dalam 24 jam, sisanya diekskresikan lewat feses. Jadi terdapat perubahan farmakologi pada populasi anak dan geriatri. Kalau pada anak, terdapat perubahan bioavailabilitas obat per oral yang tidak signifikan, 48% dibanding 50% pada dewasa. Sementara pada geriatri, waktu paruh ranitidin memanjang dan waktu pembersihan ranitidin berkurang karena adanya penurunan fungsi ginjal pada populasi geriatri. Kemudian ada efek samping dan kontraindikasi. Efek sampingnya itu sakit kepala, mengantuk, masalah pusing, sebal lihat, diare, nyeri, dan reaksi kulit. Sementara kontraindikasi ranitidin ini bila terdapat riwayat porfiriasis akut dan hipersensitivitas terdapat ranitidin. Jadi kalian sudah tahu kan tentang obat ranitidin? Yuk kita bahas kasusnya. Pada tanggal 13 September 2019 lalu, Balai POM dan FDA melakukan penelitian terhadap obat ranitidin. Lewat situs resmi FDA, obat ranitidin disebut mengandung pengotor nitrosamin atau disebut dengan NDMA dalam kadar rendah. Senyawa apa sih NDMA itu?
NDMA adalah turunan zat nitrosamin yang dapat terbentuk secara alami. Cemarannya itu sekitar 96 nanogram per hari. NDMA bersifat karsinogenik atau zat pemicu kanker. Dan NDMA juga biasa dikenal dengan pencemar lingkungan. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena jadi sudah paham kan apa yang kita jelaskan? Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.